kita hampir tidak pernah, saya terkhususnya hampir tidak pernah melihat orang-orang disabilitas yang berada di Jelawat gitu. Kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatmiko dan saat ini saya sedang belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan berada di jurusan Hubungan Internasional. Pertama kali aku mengenal ilmu sosial politik, aku pikir merupakan salah satu jurusan yang sangat membosankan karena memang bukan jurusan pertama saya. Karena dari awal saya itu jurusan teknik, sehingga saya lebih banyak kepada praktek dan kepada teknologi gitu kan, karena berhubungan dengan software engineering. Pertama kali kenal dengan ilmu sosial politik sangat membosankan sekali gitu, karena kita kembali lagi dengan pelajaran-pelajaran sejarah yang dengan kejadian pemboman di Amerika, kemudian kejadian-kejadian yang dulu perang-perang dan banyak hal gitu. Susah sekali yaitu ketika belajar menggunakan bahasa Inggris itu. Karena memang dari awal saya tidak tertarik dan tidak suka dengan bahasa Inggris itu, karena memang kita orang-orang desa di Tanjung Harapan itu pertama kali kenal bahasa Inggris di kelas 5 SD gitu. Pertama kalinya, dan kita belajar mengenai pelajaran berhitung gitu, 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan di semester kedua di kelas 5 gurunya nggak ada, sehingga kita terbata dalam pelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya pergi ke kota dibiayai paman saya dan sekolah di sana, dan di sana saya belajar bahasa Inggris. Sangat susah sekali belajar bahasa Inggris, namun saya mengerti bahwa bahasa Inggris akan dipakai di dunia internasional, bahkan di kelak nanti kalian kerja. Namun entah kenapa, mungkin karena saya memang bandel dan sampai sekarang masih susah sekali belajar bahasa Inggris, dan itulah yang menyebabkan saya bete dan susah banget belajar di HI gitu. Karena HI selalu dan setiap harinya bahkan kita disodorkan dengan jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Perlu waktu untuk memahami dan mempelajarinya. Kalau saya perlu waktu untuk mentranslate. Untung saat ini saya menggunakan Google Translate sebagai salah satu tools untuk mengartikan jurnal-jurnal tersebut. Namun ya begitulah ya, namanya Google Translate dan sebagainya itu tidak sepenuhnya benar. Dan ketika di kelas saya pun lebih banyak diem dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman dan disampaikan oleh dosen gitu. Cuman saya hanya bisa memberikan informasi-informasi sedikit mengenai apa yang saya baca dan apa yang saya pelajari di internet. Semisal seperti ini, ketika ada terjadi suatu politik di luar sana, itu saya memahami karena di handphone saya itu sudah saya setting kayak BBC, kemudian CNN Indonesia, CNN luar negeri, itu notifikasinya saya hidupkan, sehingga ketika ada isu baru saya bisa mengikutinya gitu. Walaupun memang itu harus dikaitkan dengan jurnal-jurnal yang sudah diberikan. Semenjak belajar ilmu sosial politik saya lebih terbuka gitu dengan keadaan sosial yang ada gitu saat ini ya gitu. Karena perubahan tersebut dipengaruhi dengan banyak faktor gitu. Dan faktor-faktor tersebutlah yang menjadi salah satu pertanyaan buat kita, dan kita harus bisa membuktikan apakah perubahan sosial ini disebabkan oleh faktor-faktor ini gitu. Dan itulah yang menariknya dan tantangan sebagai sarjana atau mahasiswa di ilmu sosial politik ya. Itu tantangannya gitu kan. Asiknya lagi ilmu sosial politik itu memiliki hubungan erat dengan ilmu-ilmu yang lainnya gitu. Mulai dari matematika dan ilmu yang lainnya, termasuk arsitektur dan teknik sipil gitu. Contohnya bagaimana gitu Mik? Pembangunan Taman Kota Sampit ya. Taman Kota Sampit itu tidak ramah kepada disabilitas. Mulai tidak adanya guiding block sehingga menyulitkan para tunanetra untuk berjalan dan menikmati fasilitas yang ada di taman kota gitu. Tidak ada hal itu gitu. Yang kedua, tidak ramah juga terhadap orang-orang yang menggunakan kursi roda, karena tidak ada akses untuk pengguna kursi roda menuju kamar mandi gitu. Dan di kamar mandi pun tidak ada kamar mandi khusus disabilitas atau orang-orang yang menggunakan kursi roda, sehingga tidak banyak orang, bahkan sangat susah sekali kita menemui orang-orang disabilitas yang berada di Taman Kota Sampit yang menikmati fasilitas ini gitu. Kemudian bangunan yang kedua adalah bangunan Taman Jelawat. Taman Jelawat ketika pertama kita masuk nanti ada 2 tangga yang ada di depan kita. Yang satu tangganya seperti selungsuran karena memang terhitung sangat tajam bagi orang-orang kayak kita. Ketika jalan melewati tangga tersebut juga agak lebih ngeri gitu, harus pegangan dulu dan sebagainya, memang karena sangat tajam sekali. Dan bagaimana untuk disabilitas atau orang-orang yang menggunakan kursi roda dapat menaiki tempat tersebut gitu, tidak mudah dan sangat susah gitu. Bayangkan tinggi seperti itu
dan tajam ke bawah ya, sangat curam sekali, dan itu sangat menyusahkan orang-orang pengguna kursi roda. Kedua, tidak ada guiding block lagi bagi tunanetra, sehingga kita hampir tidak pernah, saya terkhususnya hampir tidak pernah melihat orang-orang disabilitas yang berada di Jelawat gitu. Kecuali waktu itu ada abang saya bawa untuk menikmati angin segar, angin malam di Jelawat. Abang saya kan tunanetra, sehingga saya bawa ke sana, saya tuntun. Dan kalau abang saya sendiri ke sana nggak mungkin bisa gitu, karena nggak ada guiding block dan itu menjadi susah gitu. Kemudian akan ada yang bertanya kepada saya bahwasanya kan pemerintah itu membuat sesuai dengan masyarakatnya gitu. Kalau masyarakatnya memang sehat semua, tidak ada disabilitasnya, maka yang diutamakan adalah masyarakat yang ada di situ, masyarakat yang ada yang sehat-sehat itu gitu, baru dibangun. Kalau seandainya prinsipnya seperti itu, maka pemerintah daerah kita itu sudah tidak ramah terhadap disabilitas dan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi on the Right of Person with Disability atau CRPD. Kalau kalian nggak ngerti apa itu ya CRPD, kalian bisa cari di internet. Kalian cari, itu merupakan konvensi terbesar di dunia yang dinaungi oleh Human Rights kalau tidak salah. Mereka, para disabilitas ini datang di satu forum beberapa negara, mereka membahas mengenai hal seperti ini gitu. Bahkan bagaimana mereka orang-orang disabilitas harus memiliki hak gitu, hak terhadap jalan, fasilitas umum dan sebagainya. Dan ini pun harus diwujudkan oleh negara, karena negara harus menjamin hak-hak tersebut. Dan Indonesia sudah meratifikasi hal ini gitu. Dan untuk mendukung hal itu, pemerintah daerah, pemerintah pusat pun harus bekerja sama dengan ekstra mungkin untuk memberikan fasilitas umum yang baik kepada orang-orang disabilitas ini gitu. Lalu berapa banyak sih disabilitas yang ada di kota Waringin Timur, terkhususnya di Sampit itu? Saya rasa sangat banyak sekali gitu. Abang saya sendiri pernah menemui banyak orang, terkhusus yang tunanetra itu banyak. Dan kalau kalian tahu teman-teman, di depan STIE itu ada sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa itu kan tidak hanya orang-orang yang mental ya mental gitu kan, tetapi mereka juga ada yang mungkin pakai tongkat, kemudian pakai kursi roda, kemudian tunanetra. Dan apakah kalian pernah melihat gitu menikmati fasilitas umum yang ada di kota Sampit? Ya tidak ada gitu, hampir tidak ada. Kalau ada pun itu bisa sangat terhitung sangat sedikit sekali. Dan hal inilah yang menyebabkan kita memiliki gap terhadap mereka, sehingga kita tidak tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka ingin sampaikan gitu. Itu sangat susah sekali gitu. Dan kita ketika melihat orang yang ibarat tunanetra, disabilitas, kita akan merasa iba, merasa sedih, bahkan ada yang mencemooh gitu. Bahkan abang saya sendiri itu pernah mendapatkan diskriminasi ketika terjatuh itu. Jadi abang saya karena nggak bisa ngelihat, kemudian dia ke salah satu tempat foto di salah satu di Sampit waktu itu, kalau nggak salah foto atau di toko kalau nggak salah gitu, dan beliau jatuh gitu. Tunanetra jatuh dan ditertawakan teman-teman. Ini kan sangat menyedihkan gitu. Dimana Indonesia yang konon katanya budaya ketimurannya untuk menolong orang ketika orang jatuh, seharusnya mereka menolong gitu, bukannya mentertawakan. Dan inilah budaya timur kita yang mulai runtuh. Sampai saat video ini dibuat, saya masih belum menemukan data-data yang memberitahu berapa banyak disabilitas yang ada di kota Waringin Timur, terkhususnya di kota Sampit. Saya tidak tahu, tapi menurut saya itu sangat banyak sekali. Masih banyak orang Sampit yang belum mengerti mengenai CRPD ini. Ada hak disabilitas yang banyak masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya kepada orang-orang Kotim tidak mengerti hal ini gitu. Sehingga mereka ketika membangun jalan, ketika mereka membangun suatu wilayah, ya mereka hanya membangun dan mengkhususkan bagi orang yang bisa ngelihat, bisa menikmati itu, dan tidak difikirkan untuk orang-orang disabilitas. Termasuk pasar PPM. Pasar PPM tidak sama sekali ramah dengan disabilitas. Untuk orang yang normal seperti kita saja ya, kita anggap aja orang normal, itu sangat susah untuk mengakses pasar yang ada di PPM karena memang jalannya yang sangat kecil, kemudian tangganya hanya bisa digunakan oleh orang-orang seperti kita, tidak bisa menggunakan kursi roda ataupun tidak ada guiding block gitu teman-teman. Itu sehingga kenapa saya menyuarakan hal ini, karena hal ini tuh penting gitu, karena sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang CRPD ini gitu. Saya menyarankan kepada pemerintahan Kota Waringin Timur
kepada bupati yang baru yang saat ini ya, semoga bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan orang-orang disabilitas yang ada di Kota Waringin Timur gitu. Sehingga kedepannya ketika membangun fasilitas umum, kalian juga harus memikirkan bagaimana orang-orang disabilitas ini mendapatkan haknya, mendapatkan jaminan keselamatannya juga gitu loh. Jangan terkhusus pada orang-orang yang normal saja gitu. Semoga dengan adanya video ini juga orang-orang disabilitas yang ada di Kota Waringin Timur dapat bersuara, dapat menyampaikan aspirasinya kepada bupati yang baru yang saat ini ada. Mereka memiliki tim juga seperti kita generasi muda yang konon katanya bisa mendengarkan keluh kesah dari kita. Saya Jatmiko dan terima kasih, itu aja Mas.